Sobat PKKBN, salam kenal. Nama saya Ayu, saya selaku penyuluh KB Ahli Muda dari Kabupaten Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengembangan Inovasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting atau PPS di Desa atau Kelurahan. Oke, baik, kita lanjut ke latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan bahwa penduduk dijadikan titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa. Dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan yaitu penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai objek tetapi juga subjek pembangunan. Sesuai dengan arah pembangunan pemerintah periode 2020 sampai 2024, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional merupakan salah satu kementerian atau lembaga yang diberi mandat untuk mewujudkan agenda prioritas pembangunan atau nawacita, terutama pada agenda prioritas nomor 5 yaitu meningkatkan kualitas hidup usia Indonesia melalui pembangunan kependudukan, berencana dan pembangunan keluarga. Menurut Dr. Hasto Wardoyo, SPOG, Kepala BKKBN menyebutkan sesuai dengan kebijakan nasional Bidang Dalanduk KB tahun 2020 sampai 2024 bahwa program Bangga Kencana diarahkan untuk meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing dan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan kualitas sumber daya manusia di Indonesia jauh lebih baik lagi. Kita memiliki daya saing yang tinggi dan otomatis angka kemiskinan akan berkurang. Untuk mewujudkannya, BKKBN melalui program Bangga Kencana, pemerintah daerah mengupayakan pendampingan secara intens terhadap pembangunan keluarga guna menghasilkan keluarga yang berkualitas. Keluarga berkualitas di sini yaitu keluarga yang memiliki rencana berkeluarga, punya anak, pendidikan, dan sebagainya. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, di mana BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia dengan target utama penurunan stunting sampai 14% di tahun 2024. Stunting merupakan ancaman utama kualitas sumber daya manusia atau SDM Indonesia. Angka prevalensi stunting pada masa pandemi dikhawatirkan akan meningkat karena berbagai faktor, salah satunya adalah terhambatnya pelaksanaan kelompok kegiatan sebagai sarana petugas. Pelaksanaan kelompok kegiatan sebagai sarana petugas mengedukasi masyarakat dalam mencegah terjadinya stunting. Sementara kader sebagai alternatif edukator yang lebih dekat dengan masyarakat belum memiliki kompetensi yang memadai dan jarang diberikan pelatihan mengenai upaya pencegahan stunting maupun teknik penyuluhan khususnya kepada keluarga 1000 hari pertama kehidupan sebagai prioritas sasaran. Maka dari itu diperlukan kebijakan, strategi dan upaya yang optimal dalam percepatan penurunan stunting melalui program Bangga Kencana, terutama melalui upaya pencapaian target atau sasaran rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJM tahun 2020 sampai 2024 untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk atau RPP, angka kelahiran total atau FR, meningkatkan pemakaian kontestasi modern, indeks pembangunan keluarga atau Bangga Kencana, menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15 tahun sampai 19 tahun. Nah, lanjut ke masalah atau topik bahasan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah atau topik bahasan yang ada dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengembangan inovasi program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting atau PPS di desa atau kelurahan. Yang kedua, apa faktor penghambat pengembangan inovasi program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting atau PPS di desa atau kelurahan. Di sini ada sistematika penulisan, yaitu terdiri dari satu latar belakang yang berisikan alasan mendasar pemilihan topik, dapat berupa paparan teoritis maupun paparan praktis, tetapi tidak melibatkan alasan yang bersifat pribadi atau alasan subjektif. Nah, yang kedua, masalah atau topik bahasan yang berisikan intisari dari topik yang dibahas. Yang ketiga, ada sistematika penulisan yang berisi garis besar apa yang ditulis mulai dari pendahuluan, isi sampai penutup. Dan yang keempat, ada tujuan penulisan
yang berisi maksud tulisan apa yang ingin dicapai dan dideskripsikan penulisan. Ya. Yang kedua di sini ada pembahasan. Dalam bab ini berisikan penjelasan tentang topik dan subtopik dengan menyertakan data-data pendukung atau referensi. Yang ketiga di sini ada penutup yang terdiri dari kesimpulan, implikasi, dan saran. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka, yaitu tujuan penulisan. Yang pertama, satu, untuk mengetahui pengembangan inovasi program bank rencana dan percepatan penurunan stunting atau PPS di desa atau kelurahan. Yang kedua, untuk mengetahui faktor penghambat pengembangan inovasi program bank rencana dan percepatan penurunan stunting atau PPS di desa atau kelurahan. Nah, di sini ada pembahasannya, yaitu pengembangan inovasi program bank rencana dan percepatan penurunan stunting atau PPS sesuai dengan arah pembangunan pemerintah periode tahun 2020 sampai 2024. Badan Kependudukan dan Program Berencana Nasional atau BKKBN merupakan salah satu kementerian atau lembaga yang diberi mandat untuk mewujudkan agenda prioritas pembangunan nawacita, terutama pada agenda prioritas nomor 5, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui pembangunan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Nah, stunting merupakan salah satu ancaman utama kualitas sumber daya manusia atau SDM Indonesia. Stunting terjadi akibat dari kekurangan gizi dan infeksi kronis pada anak usia balita. Tidak hanya berdampak jangka pendek berupa gangguan pertumbuhan, stunting juga menimbulkan dampak jangka panjang, antara lain menurunkan kemampuan kognitif dan mental, rentan terhadap penyakit, produktivitas rendah, dan kelak berpotensi melahirkan generasi yang stunting. Berdasarkan UNICEF tahun 2020, angka prevalensi stunting dikhawatirkan akan meningkat karena berbagai faktor. Salah satunya adalah terhambatnya pelaksanaan kelompok kegiatan sebagai sarana petugas mengedukasi masyarakat dalam mencegah terjadinya stunting. Adapun permasalahan yang ditemukan terkait dengan stunting di Desa Rahayu ini antara lain yang pertama, satu, kurangnya dukungan pihak sekolah dalam mendistribusikan tablet tambah darah TTD ke remaja putri. Yang kedua, cakupan PHBS Jamban sehat dan akses air minum masih rendah. Yang ketiga, pengetahuan gizi ibu masih kurang seperti cakupan FE3, imunisasi dasar, ASI, dan pemberian MPASI yang berkualitas masih kurang. Yang keempat, keterampilan kader dalam mengukur TB atau PB balita masih kurang sehingga masih punya data pengukuran yang harus divalidasi. Dan kelima, masih ada posyandu yang belum mempunyai antropometri yang sesuai dengan standar dari Kemenkes. Keakuratan sampai dengan 0,1 kg untuk BB dan 0,1 cm untuk PB atau TB. Dari permasalahan yang telah ditemukan terkait dengan stunting, maka langkah-langkah yang telah dilakukan ini antara lain yang pertama, penguatan koordinasi atau komunikasi dengan pihak atau instansi terkait. Yang kedua, penguatan kelembagaan desa. Yang ketiga, koordinasi atau komunikasi atau sinkronisasi data berdasarkan permasalahan dan langkah-langkah yang telah dilakukan. Maka Puskesmas Rahayu mengadakan pengembangan inovasi program bank rencana dan percepatan penurunan stunting PPS yang diberi nama Sapi Empang dalam artian 1 piring 4 bintang. Latar belakang diadakannya Sapi Empang adalah Desa Rahayu masih menjadi lokus stunting, masih terdapat kasus gizi buruk dan masih terdapat kasus ibu hamil kek. Tujuan dari Sapi Empang ini adalah ibu hamil, ibu balita, kader dan lintas sektor mampu membuat menu sederhana namun memenuhi asupan gizi seperti kaya akan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Sasarannya adalah ibu hamil, ibu balita, kader dan lintas sektor. Kegiatan yang dilakukan dalam Sapi Empang adalah yang pertama, mengolah makanan bersama ibu hamil, ibu balita, kader dan lintas sektor. Yang kedua, memberikan contoh menu sederhana atau Sapi Empang. Yang ketiga, pemilihan makanan yang tepat. Dan yang keempat adalah edukasi gizi. Pelaksanaan pengembangan inovasi program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting atau PPS di desa atau kelurahan berupaya penyuluhan pada sasaran, advokasi kepada tokoh, pendampingan sasaran berisiko stunting dan inovasi pencegahan stunting. Nah, ini adalah berbagai dokumentasi. Yang pertama, penyuluhan kepada sasaran oleh kader. Di sini saya selaku penyuluh KB memberikan penyuluhan kepada kader, kepada tokoh, kemudian kepada sasaran yang berisiko stunting. Nah, kemudian di sini ada faktor penghambat pengembangan inovasi program bank rencana dan percepatan penurunan stunting atau PPS di desa atau kelurahan. Secara umum, faktor penghambat pengembangan inovasi program bank rencana dan percepatan penurunan stunting atau PPS di desa atau kelurahan adalah yang pertama, 1. Operasional kader masih rendah.
Yang kedua, keterlibatan para tokoh dan masyarakat dalam setiap kegiatan BKKBN masih kurang. Dan yang ketiga, jumlah penduduk masih tinggi. Yang keempat, anggaran yang tersedia. 4, kurangnya dukungan pihak sekolah dalam mendistribusikan tablet tambah darah atau TTD ke remaja putri. Yang keenam, cakupan PHBS jamban sehat dan akses air minum masih rendah. Yang ketujuh, pengetahuan gizi ibu masih kurang, yaitu cakupan E3, imunisasi dasar, ASI eksklusif, dan pemberian MPASI yang berkualitas masih kurang. Yang kedelapan, keterampilan kader dalam mengukur TB atau PB balita masih kurang, sehingga masih banyak data pengukuran yang harus divalidasi. Yang kesembilan, masih ada posyandu yang belum mempunyai alat antropometri yang sesuai dengan standar dari Kemenkes. Nah, di sini ada penutup yang dari kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Puskesmas Rahayu mengadakan pengembangan inovasi program bangun rencana dan percepatan penurunan stunting atau PPS yang diberi nama Sapi Empang. Stoperi 4 bintang. Latar belakang diadakannya Sapi Empang adalah Desa Rahayu masih menjadi lokus stunting, masih terdapat kasus gizi buruk, dan masih terdapat kasus ibu hamil kek. Tujuan dari Sapi Empang ini adalah ibu hamil, ibu balita, kader, dan lintas sektor mampu membuat menu sederhana namun memenuhi asupan gizi seperti kaya akan karbohidrat, protein, lemak, vitamin. Sasarannya adalah ibu hamil, ibu balita, kader, dan lintas sektor. Kegiatan yang dilakukan dalam Sapi Empang adalah mengolah makanan bersama ibu hamil, ibu balita, kader, dan lintas sektor. Memberikan contoh menu sederhana, yaitu Sapi Empang ini tadi, yaitu pemilihan makanan yang tepat dan edukasi gizi. Adapun pelaksanaan pengembangan inovasi program bangun nasional dan percepatan penurunan stunting atau PPS di desa atau kelurahan berupa penyuluhan pada sasaran advokasi kepada tokoh, penampingan sasaran berisiko stunting, dan inovasi pencegahan stunting. Adapun faktor penghambat pengembangan inovasi program bangun rencana dan percepatan penurunan stunting atau PPS di desa atau kelurahan. Yang pertama, operasional kader masih rendah. Yang kedua, keterlibatan para tokoh dan masyarakat dalam setiap kegiatan BKKBN masih kurang. Yang ketiga, jumlah penduduk masih tinggi. Yang keempat, anggaran yang tersedia. 5, kurangnya dukungan pihak sekolah dalam mendistribusikan tablet tambah darah atau TTD ke remaja putri. Yang keenam, cakupan PHBS jamaah sehat dan akses air minum masih rendah. Yang ketujuh, pengetahuan gizi ibu masih kurang, terdiri dari cakupan FE3, imunisasi dasar, ASI, dan pemberian MPASI yang berkualitas masih kurang. Yang kedelapan, keterampilan kader dalam mengukur TB atau PB balita masih kurang, sehingga masih banyak data pengukuran yang harus divalidasi. Yang kesembilan, masih ada posyandu yang belum mempunyai alat antropometri yang sesuai dengan standar dari Kemenkes. Implikasi berdasarkan kesimpulan di atas, maka implikasi dari makalah ini adalah yang pertama, 1, adanya dukungan pihak sekolah dalam mendistribusikan tablet tambah darah atau TTD ke remaja putri. Yang kedua, cakupan PHBS jamban sehat dan akses air minum yang baik. Yang ketiga, pengetahuan gizi ibu yang baik, ya. Yang keempat, keterampilan kader dalam mengukur TB atau PB balita menjadi semakin baik sehingga tidak banyak data pengukuran yang masih harus divalidasi. Yang kelima, ada posyandu yang mempunyai alat antropometri yang sesuai dengan standar dari Kementerian Kesehatan. Oke, baik, terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.